Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu Berbahagia Indonesia. Salam pendidikan. Apa kabar kalian semua yang selalu sehat, selalu semangat mengejar peserta didik di sekolah? Saya ucapkan selamat datang di acara Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 3 Sumberjo. Hari Rabu 12 Juni 2024 bersama saya Amin Murtado sebagai pemandu acara ini dari pukul 9.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Guru, zaman sekarang murid kita sangat berbeda dengan zaman kita dahulu. Dulu kita ketika ada guru datang, kita berburu-buru untuk masuk kelas, menemui Bapak Ibu Guru untuk berjabat tangan. Tapi sekarang kita berjalan itu murid-murid pada santai. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Dari situlah mari kita simak diseminasi budaya positif untuk perubahan yang lebih baik di SMP Negeri 3 Sumberjo. Kali ini sudah datang narasumber kita Ibu Eliana Febrian Setiaringgo SPD. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih atas pendahuluannya dari Bapak Amin Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri undangan kami untuk melaksanakan yang namanya diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sumberjo. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, bolehkah kita mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, ini usulan dari saya. Nanti Bapak Ibu boleh menambahi kalau mau ada usulan. Jadi kesepakatan kelas kita atau acara kita hari ini, saya mohon Bapak Ibu mendengarkan ketika orang lain berpendapat. Yang kedua, mengangkat tangan saat berpendapat. Yang ketiga, berperan aktif selama pelaksanaan. Yang keempat, semangat dan bahagia. Itu aja ya Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu semangat dan bahagia. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu untuk kesepakatan kita atau cukup? Baik. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih budaya positif? Sebagai seorang guru atau kita sebagai orang tua yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau di rumah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, boleh dilanjut? Baik. Jadi kita akan membahas konsep yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif. Monggo sebelum saya memulai, ada yang tahu apa sih disiplin positif menurut pendapat Bapak Ibu? Monggo. Silakan. Disiplin, biasanya kita sering dengar ya. Disiplin kita sering dengar deh Bapak Ibu. Jadi kalau ada kalimat disiplin positif, ada kalimat positif, kira-kira disiplin yang Bapak Ibu tahu itu seperti apa? Monggo. Kita share saja Bapak Ibu santai.
Bapak Ibu mendengar tentang apa biasanya kalau disiplin? Hukuman, peraturan, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Tetapi kalau ada kalimat positif, berarti peraturan itu lebih ke hal-hal yang positif, betul nggak? Ya, oke, baik, dilanjut. Oke, Bapak Ibu, saya minta menuliskan di kertas, monggo kertas apa saja boleh. Bapak Ibu menuliskan setuju atau tidak setuju. Sudah siap kertasnya? Di kertas kosong apapun boleh Bu. Hanya setuju atau tugasnya adalah hanya menulis pernyataan. Ini pertanyaan satu ya. Nanti Bapak Ibu menulis satu setuju atau tidak setuju. Hanya gitu aja. Tidak perlu pernyataan apapun. Hanya menulis setuju atau tidak setuju. Baik. Pernyataan. Ulangi. Pernyataan pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu tinggal menulis setuju atau tidak setuju. Ini nomor satu ya, diberi nomor satu. Sambung. Baik, lanjut ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Ini nomor 2 ya, tadi nomor 1. Sudah Bapak Ibu? Ya, boleh dilanjut. Yang ketiga, memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau anak diberikan hadiah, kira-kira ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti tak kasih permen, tapi harus semangat ya. Kayaknya kan biasanya kayak gitu. Kalau diberi hadiah, biasanya anak-anak kan juga senang. Nah, apakah itu Bapak Ibu setuju kalau diberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Sudah ya, 1, 2, 3 sambung. Ya, baik. Jadi yang sudah Bapak Ibu jawab tidak perlu Bapak Ibu kumpulkan. Nanti pendapat jenengan semua apakah itu benar sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, gitu Oke, boleh dilanjut ya Bapak Ibu? Boleh. Jadi apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang dimaksud disiplin positif itu berdasarkan apa? Tanggung jawab dirinya sendiri atau atas kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, lanjut. Ya.
Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita fokus ke diri anak, ya, secara internal. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari mendasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Biasanya kan kalau kita menerapkan disiplin kan ada peraturan, ya. Tetapi kalau disiplin positif itu tidak berdasarkan, tidak mengakibatkan paksaan, pujian ataupun hukuman. Baik, Bapak Ibu pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Pernah betul? Nopo? Salah satunya apa? Sopan santun, kemudian jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sesuai dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi diharapkan dalam penerapan budaya positif, murid-murid di sekolah kita dapat mewujudkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik. Oke, Bapak Ibu, materi yang pertama sudah, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu berperilaku itu pasti atas dasar atau ada tujuannya. Lanjut. Sesuai dengan teori kontrol menurut Dr. William Fraser 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diana dan Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bapak Ibu sopan santun, bertanggung jawab, ramah, disiplin, jujur, dan lain-lain, jika kita mengaitkan nilai-nilai tersebut yang diyakini seseorang, maka akan timbul yang namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kalau anak murid kita itu bersikap karena mereka meyakini, bukan karena paksaan atau hukuman, maka mereka akan melakukan hal-hal yang mulia yang seperti yang kita inginkan. Oke, berikutnya. Jadi kita itu berperilaku itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ya Bapak Ibu, ketika murid mengerjakan soal atau mengerjakan PR, sudah saya pernah tanya di kelas, anak-anak kalian kalau mengerjakan tugas itu pilih berdasarkan motivasi yang mana? Anak-anak banyak yang menjawab nomor 1. Mereka mengerjakan tugas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya, ayo siapa sih yang mengerjakan PR? Pasti kan ada hukuman. Ya, anak-anak itu sudah saya survei, mereka itu memiliki motivasi yang pertama. Jadi ngerjakan PR hanya karena wedi dihukum gurunya. Yang kedua, perilaku kita itu kita melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita disuruh karena takut kepala sekolah, akhirnya ya saya harus melaksanakan, bukan berdasarkan tanggung jawab saya. Itu ya yang poin kedua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya seperti ini,
Jadi ada kepala sekolahnya atau tidak kepala sekolahnya datang, kita tetap melaksanakan tugas sesuai porsi masing-masing. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Kalau yang kedua ini hanya motivasi eksternal atau dari pengaruh luar. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, boleh dilanjut ya. Kemudian konsep yang ketiga. Jadi disiplin positif tadi ada 6 konsep. Yang pertama tadi, budaya positif ada 6 konsep. Yang pertama tadi disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Berikutnya ini adalah keyakinan kelas atau sekolah. Apa sih kegunaannya? Jadi keyakinan kelas atau sekolah, guru itu harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi seperti yang saya lakukan tadi Bapak Ibu, supaya kita mengikutinya ini dengan nyaman, alangkah baiknya kita menanyakan kesepakatan kelas kita itu seperti apa, supaya saya enak, Bapak Ibu juga bisa nyaman. Jadi perlunya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nanti ada contohnya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau kita membuat keyakinan supaya kita itu sama-sama aman dan nyaman ketika pelaksanaan suatu kegiatan atau pembelajaran. Berikutnya, nah, Bapak Ibu ini contoh keyakinan kelas. Monggo nanti bisa diterapkan di kelas. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas, belum keyakinan kelas. Jadi contohnya ini keyakinan kelas yang pertama kita buat Bapak Ibu. Kurang besar ya? Benar enggak? Besar kan bisa. Jadi seperti saling menjaga kebersihan, saling menghormati. Jadi yang ini kelihatan sedikit. Nah, yang sebelah sana, Bu Heru bisa baca, mau Bu Heru bisa dibaca. Sebelah sana apa Bu Heru? Yang pink, kelihatan betul. Ya, jadi keyakinan kelas yang pertama ini saya mencari contoh dari wali kelas Ibu Dewi Sartika ya. Yang kedua Bapak Buten saged membaca Buten, kelihatan Buten. Yang oranye, Buten yang sebelah sini. Saling Oke, Bu Vivi yang biru. Sesuai tempatnya. Bu Bibit kelihatan Buten. Bu Sofi monggo. Yang oranye. Bumi monggo terakhir. Yang sebelah pink. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan di kelasnya Bu Dewi ini muridnya itu selalu ingat, oh keyakinan kelas kita tuh ada 5: bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, kemudian meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif selama pembelajaran, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Jadi tidak ada yang namanya bullying di kelas, karena sekarang tuh banyak sekali yang bohong kancane dan lain sebagainya. Makanya kita perlu membuat suatu keyakinan kelas bisa ditempel supaya anak-anak selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kemudian ini contoh berikutnya. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melaksanakan tugas, saling menghargai dan merasa aman, selalu bersikap positif, menjadi diri yang terbaik, percaya, menghormati dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu contohnya itu untuk menerapkan keyakinan kelas. Oke. Berikutnya sudah berapa Bapak Ibu? Ini berapa? 4.
Oke, berarti Bapak Ibu masih konsentrasi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan Bapak Ibu, kita itu punya kebutuhan. Lanjut. Ya. Jadi ada satu pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh, ada anak yang usrek, tahu ya Ibu ya, aktif di kelas. Mungkin ada satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari murid tersebut. Jadi murid bertingkah atau anak kita bertingkah itu ada kebutuhan yang belum mereka terpenuhi. Jadi apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Bisa dilanjut. Nah, kebutuhan dasar kita ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Jadi kita perlu makan dan minum ya Bapak Ibu supaya kita bisa bertahan hidup. Kita juga perlu yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Jadi kadang ada anak yang mau diatur, itu wajar karena dia punya kebutuhan dasar yang namanya penguasaan. Ada musikan dari berkali-kali, dia tetap aja. Jadi memang kebutuhan dia itu belum terpenuhi. Makanya bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian kebebasannya itu kadang disuruh antar di kelas tidak bisa, di rumah juga tidak boleh usrek ya, di sekolah juga tidak boleh. Maka kebutuhan kebebasannya itu dia belum terpenuhi, sehingga dia memunculkan rasa yang tidak bisa diatur itu karena kebutuhan mereka memang belum terpenuhi. Dan juga yang terakhir adalah kesenangan. Semua manusia butuh senang ya. Ya, jadi sama itu. Murid kita juga perlu yang namanya kesenangan. Oke, selanjutnya ada suatu teori dari Gosen 2004. Restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak yang melakukan kesalahan itu dapat diselesaikan dengan yang namanya restitusi. Bagaimana cara restitusi itu? Monggo Pak Amin. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke restitusi, ada beberapa posisi kontrol restitusi. Nah, bisa disimak ya Bapak Ibu ini videonya. Caranya bisa nggak? Harus di sana ya. Oh iya, speakermu bisa tapi ini nyalakan coba. Coba bisa dulu enggak? Kalau bisa nanti saya ngomong di pause saja. Bisa dari awal ya. Jadi ada yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama speakerku nggak nyala. Sudah. Apa? Lanjut. Maaf ya Bapak Ibu, ternyata ada kesalahan, suaranya tidak bisa terdengar. Nah ini aja, langsung ini aja. Nah, jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Disimak dulu. Jadi ada posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi manajer.
Jadi Bapak Ibu, dapat ditampilkan lanjut. Ini ada videonya Bapak Ibu. Ini katakan. Tapi ada cuplikannya di situ, ada kalimat yang disampaikan. Bisa disimak sebentar ya Bapak Ibu. Ada tulisannya tuh ya, bisa baca tuh ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya karena videonya tidak bisa diputar. Jadi posisi kontrol hukum itu sebagai penghukum. Jadi yang biasa kita terapkan ya, kalau anak terlambat itu pasti dimarahi. Ya, bukan kita mencari tahu kenapa toh dia terlambat. Langsung slide berikutnya. Oke. Nah, jadi guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya gini, kamu tuh jangan terlambat ya. Nanti saya yang dimarahi karena saya wali kelasnya. Ya, itu contoh dari guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak sudah salah, dibuat merasa malah bersalah. Jadi disalah-salahkan terus karena beliau wali kelas, nanti takut dimarahi kepala sekolah gitu. Guru sebagai teman. Jadi boleh Bapak Ibu, kita sebagai teman antar murid kita atau anak kita itu juga perlu. Kemudian guru sebagai pemantau. Jadi misalkan ada satu anak sudah besok jangan terlambat lagi ya, sudah sepakat.
tetap masih melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu juga perlu menjadi pemantau atas kesalahan yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira yang paling baik itu posisi yang mana dari kelima? Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, yang paling Bapak Ibu anggap itu baik itu posisi yang mana? Ini buku yang 5 posisi kontrol itu yang mana? Sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau manajer tadi belum saya sebutkan ya. Jadi kita sebagai yang intinya kita juga bisa memantau teman dan sebagainya. Yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Manajer. Jadi betul Bapak Ibu, untuk mengatasi suatu masalah, sikap yang paling baik adalah sebagai manajer. Itu contoh. Ya, sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau secara teori sebagai manajer ya Bapak Ibu, kalau praktek kita juga bisa menggunakan sebagai teman, perlu ya Bapak Ibu, juga sebagai pemantau, dan yang paling baik memang sebagai manajer. Tapi di lain waktu kita juga bisa sebagai teman maupun pemantau. Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak yang bermasalah itu ada yang namanya suatu penyelesaiannya ya, namanya segitiga restitusi. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi 3 tahapan ini dibuat dalam segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama dari sini, dari sisi sebelah bawah, kemudian ke atas sampai validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Inilah yang memang sulit Bapak Ibu untuk diterapkan. Sebenarnya sudah ada contohnya Bapak Ibu dalam sebuah video, tetapi karena memang kita ada kesalahan teknis dan ini sudah saya contohkan ke murid kita sendiri, adalah meme kelas berapa? Sedikit restitusi lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, contoh ya ini karena videonya tadi terganggu. Bapak Ibu ketika menghadapi anak, misalkan ini contoh aja, anaknya datang terlambat, apa yang Ibu katakan pertama kali? Kenapa terlambat? Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kalau sudah saya bangun kesiangan Ibu, misalkan terus Bapak Ibu coba besok bangun lebih pagi supaya tidak kesiangan. Itu yang biasa kita lakukan. Setelah itu Bapak Ibu, jangan diulangi lagi kata Bu Ibu. Sudah kemarin kata kami mungkin kami belum menyampaikan. Biasanya kalau ada anak yang Kalau ada anak yang terlambat, yang pertama ditanyakan kenapa terlambat, mesti jawabannya kadang kesiangan, kadang nunggu teman, ada bocor atau bagaimana. Nah setelah itu kita yang paling sering dilakukan dulu adalah menghukum anak tersebut, bukan hanya jangan diulangi lagi, itu bukan, tapi kita memberi hukuman. Nah terus baru yang terakhir besok jangan diulangi lagi, ya seperti itu. Ini menurut Pak
Amin. Monggo ya, supaya biar tidak saya aja yang menyampaikan. Monggo Bumi bisa maju ke depan. Dan Bapak Bumi kan kayak biasanya seperti apa? Tadi Pak Amin contoh anaknya terlambat. Sekarang Bumi karena seperti tidak masuk, itu apa yang Bumi lakukan sebagai guru paling keras dan sekaligus guru BK? Ceritakan saja Bumi. Monggo. Jadi apa tidak? Cerita saja Bu, tidak perlu itu. Biasanya anak-anak kalau tidak masuk atau kan ada loh, ada yang lebih dari 3 hari tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini menghadapi anak yang tidak masuk atau anak yang terlambat. Yang sering sekali adalah anak yang terlambat. Anak yang terlambat satu kali itu pertama ada anak 1, kemudian didiamkan itu menjadi anak 2, anak 3 sampai anak 5. Setelah itu saya tanya, kenapa kalian terlambat? Apa jawabnya? Karena saya nunggu si A. Saya kemudian si A saya tanya, kenapa kamu terlambat? Saya nunggu si B. Kemudian lagi kembali si B, saya tanya, kenapa B kamu terlambat? Nunggu si C. Kenapa C kamu terlambat? Nunggu si D. Akhirnya rombongan yang terlambat. Kemudian saya tanya, kenapa berlima ini sering terlambat? Bukan hanya 1 hari, sekali atau 2 kali, bukan hanya sehari atau 2 hari, bahkan berhari-hari. Apa jawabnya? Karena saya itu Bu sebenarnya bangun pagi setelah subuh itu tak tidur lagi, akhirnya membuat saya terlambat. Akhirnya teman-temanku juga ikut terlambat karena takut nunggu saya, takut kalau saya marah kalau tidak ditunggu seperti itu. Kenapa harus takut? Karena saya itu yang memboncengkan di antara satu teman yang terlambat itu ada yang saya bonceng 1, kemudian yang lain yang mengikuti. Saya tanya lagi, mengikuti. Setelah itu jawabnya sebagai beralasan karena saya tidak mau anak itu selalu beralasan. Kemudian saya membuat surat panggilan dari kepala sekolah atau pihak sekolah, membuat surat panggilan orang tua. Akhirnya apa? Akhirnya ada masalah dari orang tua karena anaknya tidak punya sepeda, nunut temannya. Nah, solusinya bagaimana? Kalau nunut sekolah, nunut temannya itu berarti berangkat mendahului temannya yang punya sepeda. Kalau temannya masih tidur atau ketiduran bisa dibangunkan lebih awal. Itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, anak sering terlambat ke sekolah. Itu yang pertama ditanya tidak jawab. Terlambat yang kedua lagi tidak jawab lagi. Yang ketiga tidak jawab lagi. Akhirnya saya mendekati orang tuanya, saya visit atau berkunjung ke rumahnya siswa tersebut. Ternyata apa? Siswa kurang perhatian dari orang tuanya. Dia itu berangkat siang karena tidak ada yang membangunkan. Kedua orang tuanya itu lebih enjoy untuk bekerja atau istilahnya mementingkan diri pribadi dibandingkan kepentingan anak sekolah. Itu. Yang ketiga, saya punya siswa lagi yang terlambat. Terlambat yang ini siswa yang ketiga. Kenapa kamu sering terlambat dan malah tidak berangkat ke sekolah?
di jazz, istilahnya di warung. Ada yang laju naik dengan temannya antar siswa tapi bukan sekolah kita, di luar sekolah kita. Juga temannya itu selain bukan satu rombel, maksudnya bukan satu angkatan di sekolahnya, tetapi di sekolah lain itu rombongan tidak masuk sekolah. Alasannya apa? Yang setiap kali saya tanya, kamu kok sering tidak masuk, kenapa? Sakit bu, satu ya dimaklumi. Besok kalau sakit kalian membawa izin, karena bukan hanya satu yang seperti itu, lebih dari satu. Iya bu, satu kali kemudian diulangi lagi tidak masuk, membawa izin, sakit betul. Kemudian tidak masuk yang ketiga, hanya dia nampak membantu orang tua bu. Kemudian lanjut lagi membantu orang tua lagi. Selanjutnya setelah dia beralasan keempat kalinya, langsung saya menuju home visit atau menuju ke rumahnya. Orang tuanya saya tanya, ternyata dia betul-betul dan benar-benar berangkat sekolah pakai seragam, tetapi tidak sampai ke sekolah. Nah, sebagai alasannya dia dipanggil lagi ke sekolah. Ada apa sebenarnya kamu tidak berangkat ke sekolah? Karena saya lebih bukan sekolah ngantuk terus. Kalau sekolah lo bu, saya lo bosan bu. Lah bosan kenapa? Karena saya lo tidak paham apa pelajaran yang disampaikan bapak ibu. Lo kenapa tidak paham? Ya itu tadi, karena saya tidur. Kalau tidur kan ada pemecahannya. Satu, kamu cuci muka. Paling tidak kamu akan membuka mata, atau istilahnya itu ada beber kembali atau bisa melek lagi. Ya bu, besok akan saya ulang lagi. Dan demikian pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua bapak ibu guru dan anak kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang biasanya menangani anak-anak yang bermasalah. Jadi yang disampaikan Bumi itu contoh yang biasanya Bumi lakukan. Monggo saya minta Bu Vivi. Bu Vivi sudah mengajar ya? Oke, mungkin Bu Vivi pernah menangani muridnya yang bermasalah di sekolahnya yang dahulu. Seperti apa bisa sharing ke mungkin monggo ke depan. Sambil perkenalan dulu boleh. Ini guru baru Bapak Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi. Saya pernah mengajar di SMK swasta di Jakarta, di SMK Negeri juga pernah. Kemudian saya pindah ke sini karena penempatannya di Bogor. Sebelumnya ketika ada siswa saya yang terlambat di SMA atau sekolah sebelumnya, itu saya menanganinya lebih kepada yang tadi sudah dijelaskan sama ibu-ibu ya sebelumnya, bahwa hanya menanyakan aja, karena ketika masuk kelas itu biasanya di depan itu di awal masuk itu ada guru piket, ya, jadi ada guru piket dan anak-anak yang terlambat lewat dari jam 7 itu biasanya sudah mendapatkan hukuman di depan. Jadi ketika jam pertama saya mengajar, anak-anak tersebut saya cuma tanya kenapa terlambat, alasannya apa gitu. Kemudian oke, jangan diulangi lagi ya selanjutnya seperti itu, karena untuk hukuman dan catatan poin, pengulangan poin nilai itu sudah dilaksanakan di petugas tiket seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk jadi hampir sama ya Bapak Ibu, penyelesaiannya itu menanyakan kenapa dan seperti apa, dan penyelesaiannya jangan diulangi lagi. Monggo saya minta Bu Heru satu kali, kalau tadi kan sudah di masalah
Di kelas itu biasanya kan anak rame ya toh, anak gak mau nulis banyak kan ya Bapak Ibu. Nah itu bagaimana kita menyikapinya, biasanya seperti apa? Monggo Bu Heru. Kalau di kelas biasanya anak, ayo dikerjakan anak-anak, ya belum tentu mengerjakan, ada yang ramai sendiri dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau saya di kelas, kalau misalnya ada anak yang tidak mencatat, memang saya punya cara sendiri. Kalau misalnya anak waktunya mencatat atau mengerjakan tugas, itu yang mengumpulkan saya kasih nomor. Jadi biar anak itu termotivasi, siapa cepat dia dapat. Untuk yang mengumpulkan awal itu saya tambah nilai plus, dapat nilai atau poin plus. Jadi saya urutkan nanti siapa yang mengumpulkan pertama sampai yang terakhir. Begitu untuk tugas ataupun catatan. Untuk anak yang ramai itu ya aku harus memperhatikan apa yang disampaikan di depan itu. Jadi jangan main atau ngomong sendiri. Jadi sudah menegur. Kalau misalnya sekali dua kali ditegur, akhirnya kasih hukuman. Kadang disuruh jongkok di depan. Kalau duduk berdiri sudah biasa. Kalau jongkok paling enggak ada rasa capeknya itu. Seperti itu kalau saya. Mungkin itu bisa untuk pengalaman, bisa bermanfaat juga untuk bapak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk itu. Sekali lagi ya untuk guru-guru dunia, monggo Bu Lina. Biasanya kalau mengajar dunia anak-anak itu seperti apa, ramai sendiri atau memperhatikan, dan Bu Lina tuh gimana cara menyikapi masalah tersebut. Monggo Bu Lina. Cerita mau Bu Lina, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar supaya kita paham bagaimana tuh tahapan dalam segitiga restitusi itu seperti apa. Ini kan kita melihat contoh nyatanya itu seperti apa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak seperti itu di intinya karena dunia, jadi mengatasinya saya dengan untuk bersama-sama membaca surat pendek atau nanti sekedar berkisah. Sekedar berkisah saya suruh maju untuk menceritakan tentang Nabi atau mungkin baca surat karena dunia seperti itu. Berarti diberi hukuman, ya? Diberi hukumannya seperti itu, bersama-sama membaca surat pendek atau ke depan salah satu. Misalnya kan ramenya berapa? Semacam yang perhatikan. Ya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus untuk Bu Lina selaku perwakilan dari guru dunia. Jadi Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu, saya pun juga menerapkan yang seperti Bapak Ibu lakukan setiap hari. Kita masih memberi hukuman, kita hanya sekedar menanyakan kenapa kamu terlambat. Hanya menanyakan masalahnya, bukan dari sumbernya. Kenapa kok dia melakukan hal itu apa sebenarnya itu apa? Nah, makanya dari itu Bapak Ibu kita perlu sekali belajar. Saya pun mencoba memulai menerapkan setiap masalah yang dihadapi murid itu melalui 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh. Misalkan ada anak, kemarin itu saya terapkan pada Meme. Meme itu ini skenario ya Bapak Ibu. Skenario-nya itu Meme itu marah di kelas karena PR-nya selalu dicontek oleh Ricci. Ceritanya gitu. Jadi itu Meme itu marah di kelas sampai dia mendobrak meja. Ini skenario-nya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah Meme yang sudah marah di kelas?
identitas yang pertama. Jadi caranya adalah saya itu mau memanggil Meme. Meme, saya dengar dari Bapak Ibu guru tadi Meme sedang ada masalah. Nah, kita itu sebagai guru aja seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu masalahnya seperti apa. Bukan kita menceritakan masalahnya dulu, biar anaknya yang menceritakan dulu. Meme tadi katanya Bu Umi misalnya, Meme tadi sedang ada masalah. Ada apa toh Meme tadi? Akhirnya Meme itu cerita, ya Bu, saya tadi itu marah, kesal karena PR saya selalu dicontek sama Riji. Oh begitu, ini gurunya seperti itu jadi. Oh begitu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya tidak sengaja membobrak meja Bu, karena saya sangat kesal. Wong saya kerja PR itu susah-susah, tapi hanya diminta Riji begitu saja. Nah, posisi saya itu menstabilkan identitas yang bersalah menjadi anak-anak yang tidak bersalah. Saya menjawabnya, baik Meme, kalau saya manusia, kalau saya sendiri yang diambil contoh jawaban, pasti saya juga marah. Dan saya menstabilkannya saya gimana? Itu adalah wajar manusia kalau dicontek atau dipaksa mengambil jawaban pasti kita marah. Mau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengerjakan sesuatu kemudian direbut begitu saja, apakah kita marah? Ya, jadi tahap menstabilkan identitas itu salah itu manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Jadi tahap pertama itu contoh penerapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, Meme, kalau kamu marah, apakah itu salah? Kita tanya. Jadi kita validasi tindakan yang sudah diperbuat. Ya Bu, saya tadi salah karena saya emosi. Jadi saya itu melakukannya ya secara spontan ya, karena saya emosi akhirnya saya marah hingga membobrak pintu. Jadi dia itu ditanya dulu apakah perbuatannya itu menurut dia salah atau tidak. Kalau salah berarti dia sudah mempercayai bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Bukan dari kita, awal ini salah, wes budal keri, wes gak mlebu dan lain sebagainya. Yang biasa kita lakukan kan seperti itu. Tetapi menurut tahapan segitiga restitusi kita validasi apakah menurut dia itu salah atau benar. Setelah kita memvalidasi, kita tanyakan lagi ke anak, Meme, apakah menggebrak itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tadi kan ada apa? Kesepakatan kelas ada apa? Saling menghormati, saling menghargai, peduli tentang teman. Dan Meme menjawab, ya Bu, tidak sesuai. Yang seharusnya seperti apa, Meme? Seharusnya saya bisa menahan emosi, lebih menjaga diri supaya tidak bertindak yang lebih buruk lagi. Ya itu namanya menanyakan keyakinan. Berarti apa yang diperbuat Meme itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya untuk menerapkan tahapan dalam segitiga restitusi ini. Diharapkan itu kesalahan itu muncul dari kesadaran siswa, bukan kita yang selalu menyalahkan, tetapi murid itu menyadari bahwa mereka itu bersalah, mereka dapat memperbaiki kesalahan seperti apakah yang seharusnya saya lakukan. Jadi Meme ketika ditanyakan menanyakan keyakinan pada tahap ini, apa toh yang seharusnya Meme lakukan? Saya seharusnya harus menjaga diri Bu, lebih sabar supaya saya tidak emosi. Meme pun bisa mengetahui solusi dari perbuatan yang sudah dilakukan itu pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu tentang tahapan dalam segitiga restitusi. Nanti untuk selanjutnya saya akan bagikan aksi nyata saya supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat seperti apa toh pelaksanaannya kalau kita lakukan secara langsung.
hanya gambaran sekarang video, oke? Nah, oke, jadi kita sudah selesai berbagi ilmu tentang budaya positif. Mari kita refleksikan bersama. Bapak Ibu silakan menuliskan. Yang pertama adalah boleh di HP kalau nggak bawa kertas, nanti bisa. Jadi yang pertama bisa ditulis Bapak Ibu, apa yang sudah yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini? Sudah Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti acara hari ini? Sudah? Yang ketiga, hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah terjadi materi hari ini? Saya beri waktu Bapak Ibu berapa menit? 5 atau 10? Berapa menit Bapak Ibu? 5 menit cukup ya? Cukup, oke. Kita tunggu. Selamat Bapak Ibu. Kita tambah ya. Menit.
Sudah Bapak Ibu? Sudah? Yang sudah dan cukup. Boleh nanti disampaikan seperti itu supaya kita tahu apa yang sudah didapat dari yang sudah kita laksanakan hari ini. Monggo dari Bu Heru dulu, pakai mic dan ya. Di situ aja Bu Heru ya, pakai mic biar terdengar Bu Heru. Jawab pertanyaannya. Ya, satu apa, dua apa, jawabannya. Untuk yang pertama itu Pertanyaannya, apa yang sudah didapat dari apa yang sudah didapat hari ini. Jadi dalam webinar ini kita bisa memahami materi mengenai budaya positif atau disiplin positif. Terus kemudian yang kedua, perasaan yang dirasakan apa pada saat ini. Untuk perasaannya hari ini kami merasa senang bisa mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di anak-anak kita. Terus kemudian yang ketiga, apa yang akan dilakukan setelah apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Biasanya kita kan menerapkan anak ya dengan cara itu menegur, menghukum. Dengan adanya materi ini kita bisa memahami bahwa anak yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang ada di sekolah itu tidak harus dengan cara menghukum atau memarahinya, tapi bisa dengan cara yang lain, mungkin dengan cara yang lebih positif. Di antaranya tadi adalah membuat kesepakatan kepada anak bagaimana yang melanggar. Jadi tidak harus dari bapak ibu guru, tapi bisa menyadarkan anak yang melakukan kesalahan itu bisa tidak mengulangi lagi, ataupun tidak dengan terpaksa atau dipaksa untuk melakukan itu, karena dengan dukungan dari bapak ibu guru. Jadi diharapkan seperti itu anak mempunyai kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikian. terima kasih tepuk tangan lanjut dulu ya, nanti dari saudara aku Bu Sofi. Ya. Sebenarnya untuk yang pertama dan itu menekankan belajar mengenai penerapan disiplin yang positif. Jadi kita yang saya katakan ini penerapan disiplin agar dapat belajar dapat berjalan dengan lebih kondusif dan juga lancar. Lalu yang kedua, saya senang mendapatkan materi ini karena dapat ilmu baru, pengalaman baru dalam menghadapi anak-anak, tidak hanya dengan menanyakan, tapi juga mengusut sebabnya kenapa kok anak bisa terlambat dan sebagainya. Lalu yang ketiga, yang akan dilakukan setelah belajar ini mencoba menerapkan dalam kelasnya kan sudah ada namanya kontrak belajar, walaupun baru hanya sebatas kontrak atau kesepakatan, tapi untuk keyakinan belajarnya belum mungkin nanti setelah ini akan menerapkan juga keyakinan belajar di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Sofi, Bu Umi lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sudah Anda dapatkan pada hari ini. Yang saya dapatkan hari ini yaitu cara belajar yang baik untuk siswa atau untuk anak di kelas, bukan hanya di kelas saja, akan tetapi di luar kelas. Dan di luar kelas itu di mana? Bisa di rumah, bisa lagi di tempat lain yang sekiranya di halaman rumah bisa nyaman untuk siswa. Yang kedua yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu yang mengikuti materi hari ini. Perasaan saya sangat bahagia, saya senang karena apa? Dari utama saya ngantuk, kemudian dengar dari cara menangani siswa, oh seperti ini. Siswa yang kurang bersemangat jadi semangat, siswa yang kurang itu masuknya kurang menjadi bagaimana bisa anak itu masuk terus. Yang ketiga yaitu hal apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mempelajari materi ini, berusaha dan berupaya mudah-mudahan anak itu yang sering tidak masuk atau sering terlambat itu menjadi anak yang efektif, anak yang selalu ingin masuk, bagaimana bisa senang dan bahagia untuk belajar di SMP ini. Sedemikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya jadi perwakilan dari yang sudah menyampaikan refleksi hari ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Heru, bagaimana kita menerapkan keyakinan di kelas supaya kelas kita itu aman, nyaman. Karena ketika menerapkan keyakinan kelas itu bukan dari guru, tapi juga murid. Jadi guru bersama murid menyepakati keyakinan-keyakinan kelas apa yang mereka yakini supaya pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian dari Bu Sofi tadi, bagaimana biasanya juga tentang suasana kelas ya Bu. Biasanya hanya kontrak, tetapi kali ini karena sudah dapat ilmu baru, lebih ke keyakinan. Jadi kalau kita meyakini sesuatu itu baik, pasti kita akan melaksanakannya juga dengan baik. Untuk dari Bumi tadi, semoga kita semua di sini terus bersemangat ya Bapak Ibu untuk selalu membimbing anak murid kita dengan tidak memberi hukuman. Ya tahu Bu tadi menyampaikan, jadi ketika menghadapi suatu masalah itu tidak hanya kita berpikir satu hukuman, tetapi ada langkah-langkah yang bisa kita terapkan seperti yang ada pada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu sudah selalu semangat, fokus mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Kira cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan waktunya kepada moderator saya. Baik Bapak Ibu, kita dari tadi sudah yang beri aplaus dulu untuk narasumber kali ini ya, Ibu Eliana Febrian. Ya, kita sudah belajar ada 6 poin ya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya harap setelah ini mari kita warga sekolah SMP Negeri 3 Sukoharjo berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Saya akhiri. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah laku saya di depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.